Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Palwana Jaga dimanapun berada, saksikan video saya kali ini untuk mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Kuswan Sego dengan segala job-job segarnya dan kelucannya dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan peresmian Mushola Al-Ikhlas di wilayah RT 5 RW 10 Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau yang udah pada ke Masjid Nabawi, Bapak Ibu bisa lihat itu Masjid Kuba, Masjid Nabawi Kuba yang warna hijau itu bersih terus, Bu. Berbeda dengan kubah-kubah kayak di Masjid Kuba, kubahnya yang di Masjid Gomama, kubahnya yang di Masjid Bilal, itu kubahnya rata-rata itu pada diberakin sama burung merpati. Tapi kubahnya Masjid Nabawi yang berwarna hijau, sampai dengan detik ini yang saya bolak-balik ke sana, itu nggak pernah ngelihat ada burung merpati berak di kubah hijau itu. Apa artinya? Hewan yang tidak punya akal, hewan yang nggak dikasih akal tahu kalau di bawah kubah hijau tersebut ada makam orang mulia, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad. Bahkan Rasul perjuangan hidupnya luar biasa, ngebelain kita, memperjuangkan Islam. Perempuan-perempuan pada derajatnya pada diangkat sama baginda Rasul, minat zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan cahaya terang benderang. Dulu perempuan kagak ada harganya, kok. Woi, sebelum Rasul diutus, perempuan kagak ada harganya. Di zaman jahiliyah ketika melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup. Betul. Dulu sebelum ada baginda Rasul, laki-laki bebas mau kawin berapa aja punya bini. Ada yang bininya sampai 300. Jangankan 300, 30 aja kita bingung kapan pakai kolornya itu laki. Benar, Pak? Mau meninggal aja baginda Rasul ketika dijemput sama malaikat Israel. Hai Israel, kau datang ke bumi, kau jemput kekasihku, kata Allah. Datang malaikat Israel menuju ke rumahnya baginda Rasul. Assalamualaikum, dibuka oleh Fatimah. Apa kata putri baginda Rasul? Mohon maaf, ayah sedang sakit, ayah tidak bisa diganggu oleh siapa-siapa dan tidak bisa ketemu siapa-siapa. Ditutup pintunya lagi sama Fatimah, diketuk lagi. Assalamualaikum, dibuka lagi. Apa kata Fatimah? Ayah nggak bisa diganggu, ayah lagi sakit, mohon maaf nggak boleh diganggu. Ditutup. Lalu pas ketukan yang ketiga, Fatimah dipanggil sama baginda Rasul. Fatimah, sini nak, kau tahu itu siapa yang datang? Tidak ayah, itu yang datang adalah malaikat Israel. Menangis Siti Fatimah, sedih karena tahu kalau yang datang Israel pasti mau ngapain? Nyabut nyawa. Nabi membahagiakan Fatimah, menghibur Fatimah. Apa kata baginda Rasul? Hei putriku, kau tahu nanti siapa yang akan menemaniku pertama kali di surga? Wanita yang menemaniku pertama kali di surga adalah engkau, wahai Fatimah. Fatimah langsung tersenyum, bukain pintunya. Dibukain itu pintu Fatimah, masuk ibu malaikat Israel, minta izin kepada Nabi Muhammad, saya datang untuk mencabut nyawamu ya Rasulullah, ini adalah perintah dari Allah. Israel izin sama Nabi Muhammad, surga sudah menantimu. Tapi baginda Rasul belum bahagia. Yang ditanya oleh baginda Rasul, bagaimana dengan ummati, 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 umatku, 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 umatmu semuanya masuk ke dalam surga ya Rasulullah. Bahagia Rasulullah mendengar umatnya dimasukkan ke dalam surga semuanya. Amin ya Rabbal. Ini kita semuanya umat Nabi Muhammad.
menurut kepada amin. Ini kita semuanya umat Nabi Muhammad. Kalau diakui, betul. Tapi mudah-mudahan kita diakui. Amin ya robbal. Tuh Israel datang ke Nabi kita menyambut nyawanya, izin. Beda sama Bang Mamat gang sini. Ada Bang Mamat ada? Bu, kalau ada malaikat Israel datang ke rumah laki ibu, kira-kira izin dulu apa kagak? Cabut aja langsung nyawanya. Laki lagi mancing, mati. Ada yang begitu ada? Laki lagi naik motor, mati. Mending naik motornya kalau mau hadir ngaji. Lah ini ke rumah janda. Wajib bagi kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun musola belah sono, masjid belah sono masih ada aja yang kagak demen sama yang kita lakuin begini. Orang jangan cuma melihat dari kemasannya, guys. Betul. Kemasannya Maulid Nabi, tapi isinya, guys, bantuin gua apa? Orang jangan cuma ngelihat kemasannya, guys, tapi lihat isinya. Coba kita lihat di Maulid Nabi isinya. Ada kagak zikir di dalamnya? Disuruh kagak sama Allah? Disuruh kagak sama Rasul? Isinya ada sholawatan apa enggak? Ada apa kagak? Disuruh kagak sama Allah? Disuruh enggak sama Rasul? Lah kalau saya bilang emangnya salah guys yang kita lakukan. Kemarin saya lagi ngaji ke Banten sebelum berangkat umroh, lagi sholat asar, saya berhenti di rest area kok, di rest area daerah Tangerang. Begitu saya beres sholat asar, saya duduk dah tuh di depan teras masjid sambil nungguin santri saya beres sholat. Udah gitu ada laki-laki jenggotnya panjang, celana cingkrang begini nih. Dia geleng-geleng ya, apa dia bilang? Ini sekarang nih banyak orang pada masuk neraka ini. Aku terkejut guys. Aku ketemu malaikat penjaga neraka nih. Dia bilang ini pada masuk neraka semuanya. Dia ngomong sama saya, Bapak mau kemana? Saya mau ke Banten. Saya kan kalau ngaji jauh nggak kayak begini langsung, pakai jaket, pakai sarung, rambut saya kuncir, jadi nggak kelihatan kalau saya tukang ceramah. Emang kenapa Pak? Tadi saya melihat baleho di jalan, hadirilah tabligh akbar bersama Kiai Haji Guswan Seko. Gua itu dalam rangka peringatan Maulid Nabi, penceramahnya Kiai Haji Guswan Seko, korinya Syekh Rajib dari Aceh. Ini gua bilang itu pada neraka semuanya Pak. Waduh, yang hadir neraka Pak. Wow, yang ceramah neraka. Oh, berarti kalau pada Maulid Nabi kita pada masuk neraka, yang hadir masuk neraka, yang masuk duluan neraka siapa? Penceramah. Songong amat ya. Ini nih, jangan-jangan dari sini nih doanya nih, banyak kiai pada mati duluan ini. Habis itu saya ketemu debat dah, karena kan waktu pengen ke Banten. Saya bilang coba ambilin tuh di bagasi mobil, ada parcel di bagasi, parcel buah kok. Saya emang paginya habis ceramah dulu di Kelapa Nunggal di Cilengsi, parcel buah, jeruk, ada anggur yang kagak ada bijinya. Biasanya panitia suka nelfon ke saya, bro, Kiai kalau buah sukanya apa? Anggur, saya bilang. Tapi anggurnya kagak ada bijinya. Nah iya itu mantep dah. Emang saya demen anggur yang kagak ada bijinya, manis banget masalahnya. Dibeliin, panitia di sono suka nanya mulu sama saya. Kalau ngundang saya, panitia yang di sono, saya lagi ngasih tahu panitia yang di sono, bro. Oh di mana-mana panitia suka nanyain, bro mau dibawain apa? Buah ada saya mah, bawain buah. Saya turunin tuh buah, dimakan sama tuh si aki-aki jenggot. Yang diincar sama dia dulu apa? Anggur. Nah itu kan anggur buah, dimakan sama dia habis.
Begitu anggurnya udah habis dia baru ngomong begini, enak banget ini Pak anggurnya, beli di mana? Kagak beli. Lah terus ini hasil ceramah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketinggal aja tuh dia tuh. Taruh Pak, dengerin. Kalau semuanya serba salah, semuanya serba kagak boleh, semuanya dilakukan itu bid'ah. Lu bapak mau kemana? Mau ke Lampung. Kalau bapak mau ke Lampung, bapak sekarang naik apa? Naik mobil. Mobil bapak jual. Lu mau dijual? Pakai ontak. Rasul kagak pernah pakai mobil. Rasul naik ontak. Silakan bapak naik ontak dari tol Tangerang Merak. Berak tuh. Ontak lu di tengah jalan tol, ditangkap lu sama polisi. Macem-macem aja. Betul. Betul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lemes amat. Rasul diutus oleh Allah untuk sekalian alam, bukan hanya untuk manusia, guys. Bukan hanya untuk laki-laki, guys. Bukan hanya untuk wanita, bukan hanya untuk binatang, bukan hanya untuk pepohonan, bukan hanya untuk gunung, bukan hanya untuk lautan. Rahmatan lil alamin, diutus untuk seluruh alam makhluk yang ada di dalamnya. Betul? Betul? Imam Syafi'i kan udah ngejelasin. Apa kata Imam Syafi'i? Bareng-bareng. Man jama'a, ngomong. Man jama'a li maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya'a ta'aman wa akhlaq makanan ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Diulang 1, 2, 3. Biasanya yang pintar ini ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ngaji di mana-mana pasti banyak, betul? Paling ramai ibu-ibu. Ngajian ramai sama ibu, arisan ramai sama ibu, kondangan ramai sama ibu, ngomongin orang yang ramai emak lu itu. Bu, barang siapa menjamaah li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengumpulkan untuk diadakan maulid Nabi besar Muhammad, ikhwanan, teman-temannya tuh, saudara-saudaranya tuh, tetangga-tetangganya tuh, mau bocil kek, mau bocil kek, kumpulin. Mana tuh lupa tuh. Wahaya atau aman. Lalu yang kedua, nyediain makanan. Ada kagak makanannya? Ini lagi-lagi masih pada utuh semua nih makanan ini. Yang perempuan udah bersih semua. Kayaknya pada masuk ke dalam tas semua itu. Makanya kagak heran Pak, panitia kalau ngundang ibu-ibu ngaji pasti pakai bawa tasnya pada gede-gede dia. Diperiksa aja tasnya tuh, jeruk ada di dalamnya, pisang ada, habis semuanya, lontong masuk ke dalam tasnya. Nyediain makanan, nyediain makanan. Orangnya udah ada, betul Bang? Kata Imam Syafi'i yang kedua, nyediain makanan. Benar-benar air putih semuanya. Biasanya panitia kalau ada meja kayak gini suka ada bolu yang kecil-kecil, bolu lapis gitu ya.
kagak bakalan dimakan, kagak, buat mantesin doangan biasanya. Ini adanya air putih nggak apa-apa dah. Air putih adalah air yang murah. Wa akhla makanan, nyediain tempat. Ini tempat di sini apa kagak? Musola kita pakai buat mauludan, rumah yang gede kita pakai buat mauludan, Pak. Bapak punya rumah gede, rugi kagak pernah dibacain maulid. Bapak punya rumah halamannya gede, rugi kagak jadiin maulid. Maulid bukan hanya untuk kita adakan di musola saja, guys. Maulid bukan hanya untuk kita adakan di masjid saja, guys. Bukan hanya untuk di majelis taklim saja, bukan hanya untuk di pesantren saja. Kalau bisa rumah kita bacakan maulid Nabi Muhammad. Tuh, nyediain tempat, mau musola kek, mau rumah kek, mau lapangan kek, mau halaman kek, pakai buat ngadain maulid. Para dermawan, para orang kaya yang Allah kasih rezeki yang luar biasa, jabatan yang Allah berikan, rezeki yang sudah tidak terhingga. Kau punya rumah besar, kau punya rumah mewah, adakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad. Biar kata cuma undang satu RT doang kan, RT undang, udah sama dia aja yang punya rumah, warganya nggak usah. RT lu kasih berjanji suruh baca. Kalau RT-nya rajin ngaji kagak bakalan keder. Yang masalah kalau RT-nya kagak pernah ngaji, mulainya dari mana baca berjanji? Betul, ntar ada kisahnya kita sampai. Wa akhla makanan, nyediain tempat apa janjinya? Kata Imam Syafi'i, ba'atsallahu yaumal qiyamati, Allah kelak akan membangkitkan nanti di hari kiamat, ma'asidikin, dengan orang-orang yang benar, amin, wasolihin, dengan orang-orang yang soleh, amin, wasyuhadai, dengan para syuhada-syuhadanya Allah, amin, wa yakunu fi jannatin na'im, dan dia akan berada di surganya Allah subhanahu. Itu yang ngumpulin orang. Berarti siapa di sini? Panitia nih, ngumpulin orang, manjamaah di maulidin Nabi, ngumpulin, nyediain makanan. Biasanya kalau saya ngomong begitu, bu gak lama datang. Lu ngapa sih yang di depan gua bawa kemari tuh lontong? Di dalam kitab Targhibul Mustaqil karangan Al-Imam Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ada anak muda yang soleh, ibunya soleha. Ditanya tuh sama anak muda, ini kenapa saya bisa masuk kemari? Hei anak muda, waktu kau di dunia kau hadir ikut acara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu istana, guys, ada istana yang lebih gede lagi, istananya lebih mewah lagi. Itu anak muda pengen masuk ke dalam tuh istana, dijaga sama tuh khadim, nggak bisa, nggak boleh. Lah kenapa saya nggak boleh masuk kemari? Ini istana yang di sini khusus buat orang yang ngadain maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Pak, kalau kita udah di surga itu, satu laki-laki dikasih 70 bidadari, Pak RT. Satu laki-laki 70 bidadari, perawan semuanya, nggak ada nenek-nenek, perawan semuanya, nggak ada nenek-nenek. Satu laki-laki 70 bidadari. Saya mikirin, Pak, gua di rumah punya satu bidadari, susunya cuma 2. Kalau 70 bidadari, susunya berapa ya? 140. Nyusu aja kerjaan gua di surga. Itu anak muda ditanya, ini buat yang ngadain maulid. Besok ada duit yang 1 dinar, dia itu duit yang 1 dinar dia belanjain, dia panggilin fakir miskin, dia undang tetangga-tetangganya, dia ngadain maulid Nabi besar Muhammad. Mimpi lagi tuh malamnya ketemu sama emaknya di surga. Emaknya pakai mahkota
emaknya pakai perhiasan, ditanya sama tuh anaknya, ini dari mana perhiasan? Hei nak, hei putraku, itu adalah kiriman dari engkau, karena uang yang 1 dinar yang emak tinggalkan kau gunakan untuk mengadakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad. Nyampe ternyata buat almarhum almarhumah orang tua kita. Sekarang tuh saya mau nanya, kita makin yakin apa kagak orang sini maulid? Makin yakin apa kagak? Mau ngikutin terus apa kagak jejak guru kita? Ikutin terus apa enggak jejak guru kita? Amin ya robbal. Biar kata di sono kagak suka, udah biarin. Fadilah dan keutamaan peringatan maulid udah kita dengerin, udah kita dapetin. Sekarang efeknya apa? Yuk, maulid yang sering kita adakan, sama-sama kita rubah akhlak. Akhlak yang mana? Yang pertama akhlak buat diri kita dulu. Ini anak muda, mohon maaf, bapak ibu jaga anak-anaknya dong. Masa anak-anak muda sekarang anting udah dipakai sama laki-laki, kuping dibolong-bolongin, rambut di sebelah kanan warnanya merah, yang tengah hijau, yang sebelah kiri kuning. Sekalian aja amang lu taruhin cat semuanya di situ. Tuh anak muda, betul. Tato di mana-mana, Hello Kitty belah kanan, sebelah kirinya kobra, betul. Sampai di posernya sama dia ditatoin juga Ipin-Upin, betul. Buat dirinya sendiri aja udah kagak bisa jaga akhlaknya, bener. Akhlak buat diri sendiri dia harus bisa jaga, mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan menjaga anggota tubuh, gunakan untuk ibadah, bukan untuk kita menyalahi kodratnya Allah. Belum lama viral di TV, siapa itu yang dia ganti suara, dia ganti pita suara dari laki-laki jadi perempuan, sampai ke Korea, otaknya dibelah apa segala macam. Belum gila itu orangnya, betul. Akhlak sama diri kita tuh yang berlaki-laki, perempuan sama. Tutup auratnya, jangan kau tampakkan aurat kalian. Apalagi anak-anak pemudi nih, perawan ini. Di sini apa? Yang kita heran, emaknya ikut-ikutan, sampai nenek-nenek. Kalau saya hari Minggu ke Kota Bogor, Kebun Raya, orang sini tahu nggak Kota Bogor, Kebun Raya? Itu kalau pagi kan banyak yang pada jogging, nenek-nenek pada pakai legging. Saya pernah beres sholat subuh, ngimamin sholat di kampung saya keluar jam 5:30. Begitu saya keluar jam 5:30, banyak rombongan ibu-ibu pada lari. Ngeliat ibu-ibu lari, saya ikut lari. Sampai di depan saya jagain, mau pada kemana nih? Ternyata itu jamaah pengajian ibu saya. Dia pada pakai legging kok. Legging kan buat celana dalam, betul. Ini dipakai di luar. Saya nasihatin, Bu, jangan pada pakai legging buat dalaman rok. Kalau ibu-ibu pakai motor, kesingkap kelihatan legging. Jadi itu buat pengaman. Malah dijawab begini, Ustadz mah nggak gaul. Kita ini mau jogging, Ustadz mau lari-lari pagi. Kalau kita pakai celana legging kena jantung sehat. Saya kan gak terima digituin sama ibu-ibu pengajian. Saya bilang iya, jantung ibu sehat, jantung saya deg-degan. Betul. Dia pada jogging, dia pada zumba. Tahu gak orang sini zumba? 1, 2, nenek-nenek, perawan enak, ada bentuknya, nenek-nenek rata.